Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Januari 2026 nanti. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Pisces, langsung saja ya. Kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari strength di sana. Berikut ada energi Six of Pentacles, ada energi dari Four of Swords reverse. Berikutnya di situ ada energi dari Justice reverse ya, dan kemudian ada energinya dari Wheel of Fortune. Nah, berikut ada energi dari Ace of Swords reverse. Berikut energi dari Ace of, wah oke. Berikut ada di situ dan kemudian ada di sini. Tunggu ya, mari lihat dulu nih kamu. Oke. Baik. Kemudian dia mau apa di sini? Berikutnya di sini. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat begini ya. Sesungguhnya ini tuh kayak pasangannya kamu sebenarnya ingin melihat kalau kamunya itu tuh kayak yang datang gitu ya. Kamu datang walaupun apa yang kamu alami dalam relationship kalian ini boleh dikatakan bukanlah sesuatu yang terbaik bagi kamu, tapi dia masih tetap ingin ya. Jika kamunya itu tuh datang dan kemudian seperti tanda petik ya, kamu mengemis kepada dia, kamu meminta kepada dia, tolong jangan tinggalkan aku, ayolah pilihlah bersama dengan aku gitu loh ya. Jadi kayak dia pengen ngelihat bahwa kamunya itu tuh merendahkan hatinya kamu, bahkan jika perlu merendahkan dirinya kamu gitu ya, dengan cara ya tadi datang ke hadapannya dia gitu ya, meminta kepada dia supaya dia tidak tinggalin kamu ya. Kamu tunjukin kepada dia bahwa bagaimanapun dirinya dia dalam menjalani hubungan dengan kamu tunjukin bahwa kamu bisa terima, bahwa kamu puas gitu loh. Nah di sana, jadi kayak kamu menyangkal sajalah dirinya kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu kayak mendapati bahwa kamu seharusnya bisa layak mendapatkan lebih dalam sebuah relationship gitu ya, tapi kamu sangkal saja perihal yang demikian. Kamu kayak cinta mati buta aja lah udah ke dia gitu loh. Jadi mari lihat macam ada ya, seperti terimalah aku apa adanya gitu ya. Begitu sebenarnya keinginan dari pasangannya kamu. Terima dia apa adanya dia gitu. Syukuri sajalah bagaimananya dia gitu ya terhadap kamu gitu loh. Kamu jangan komplain, kamu jangan memotivasi dia atau bahkan men-challenge dia untuk dia tunjukin versi terbaiknya dia kepada kamu. Jadi di saat ini tuh seperti kayak dia sedang membatasi dirinya dia gitu ya. Dia sedang membatasi dirinya dia untuk melayakkan dirinya dia sebagai pasangan yang terbaik bagi kamu. Nggak perlu dia harus mengupgrade dirinya dia, men-challenge dirinya dia ya, untuk mengupgrade dirinya dia supaya lebih bisa gitu loh berfungsi dengan baik sebagai pasangannya kamu gitu. Dia sedang membatasi dirinya dia, nggak perlu dia mengevolusikan dirinya ya, mengupgrading dirinya dia gitu. Jadi kalau kamu melihat ada yang salah dari dia, ada yang kurang dari dia, ada yang tidak benar ya, ada yang keliru dari dia, udah kamu tutup mata aja, kamu diem aja udah gitu loh. Lihat saja dari versi sisi terbaiknya dia gitu ya. Atau ya kamu aja lah beradaptasi sendiri lah, pura-puranya kamu kayak, oh aku adalah pasangan yang paling bahagia di muka bumi ini. Gitu. Kamu kayak bereuforia sajalah gitu ya, bahwa kamu seperti kayak
keruntuhan atau kedatangan sebuah berkat rezeki yang besar dari langit, yaitu adalah dia, wujud dari berkat rezeki dari langit itu. Maunya dia ya kamu seperti itu aja, gitu loh, ya. Apalagi belakangan hari ini, kamu kan sudah mulai memperlihatkan ya, banyak sedikitnya ada perubahan dari dalam dirinya kamu. Misalnya apa itu Cici Mari? Ya, secara komunikasi. Yang tadinya mungkin kamu itu tuh orangnya rame, gitu ya. Kamu ceria gitu. Kamu, cerita ini, cerita itu, gitu ya. Kamu tunjukin perhatian kepada dia, ya, aktif kamu gitu loh. Nah, belakangan, kamu ini kan lebih banyak diemnya ya. Lebih banyak diemnya. Kayak kamu itu kehilangan juga ya, energi bahagianya kamu. Jadi, kalau ketemu sama dia, ya kamu kayak kelihatan sibuk sendiri, asik sendiri misalnya. Yang biasanya kamu rajin cerita, ini kamu nggak cerita. Bahkan ketika dia jangan-jangan bertanya ke kamu, gimana kamu hari ini? Kamunya, oh ya biasa aja gitu ya. Oh tadi luar biasa. Udah titik segitu. Nggak ngalir gitu loh, nggak ngalir. Nah di sana. Atau mungkin beberapa biasanya kamu rajin chatting dia ya. Kamu kasih greeting ya di pagi hari ke dia, selamat pagi bebekku sayang misalnya. Nah belakangan kamu kayak, apakah kamu tidak lagi melakukannya atau mungkin ya kalau nggak dia yang duluan, nah kamu tidak ada ngasih greeting pagi ke dia. Saya seperti itu ya. Atau kemudian biasanya kalau dia ngechatting kamu cepet gitu loh, respon dari kamu itu tuh cepet ngebales gitu. Hai katanya dia ya, kurang dari 5 menit udah langsung dapet tuh respon balik dari kamu. Iya hai gitu ya, cepet gitu loh. Nah di sana, kalau misalnya kalau ada acara teleponan, biasanya kamu betah tuh mau nelfon dari pagi jumpa pagi gitu ya, sleep call dan seterusnya. Bisa-bisa kamu baru lagi sebentar ngobrol, ya, nggak sepanjang durasi kalian biasanya bagaimana ngobrolnya. Kamu udah kayak bikin alasan gitu. Kamu udah bikin alasan. Ya kamu bilang, ntar ya beb, nanti lagi aku telepon ya, gitu. Terus kamu ngilang, ngapainlah kamu dengan aktivitasnya kamu. Nah, jadi dia kan bisa membaca ada perubahan dari kamu. Makanya datang keinginannya dia, aduh ini jangan-jangan kok kayaknya ada perubahan dari Pisces-nya. Jangan-jangan dia melihat ada kurangnya aku yang begini, ada salahnya aku yang begitu. Jangan-jangan aku ini tuh kurang atraktif. Jangan-jangan aku ini tuh kurang seru. Jangan-jangan aku ini tuh karena ya nggak punya duit, nggak bisa ngajak kamu happy-happy, jalan-jalan, makan-makan misalnya. Ya, jangan-jangan kamu udah kehilangan minat sama aku. Nah gitu. Bisa dia kayak melihat sesungguhnya kira-kiranya apa nih yang bikin kamunya boleh berubah kepada dia. Dia lihat di dalam dirinya dia apa kira-kiranya. Nah tapi makanya datang seperti kata Mari tadi, ya udahlah, walaupun aku kurang seru, walaupun aku kurang romantis, walaupun aku marahan orangnya, walaupun aku yang ternyata sering tidak begitu sigap berinteraksi dengan kamu, ya udah pokoknya kamu walau bagaimanapun aku, ya kamu tetap dalam versi manisnya kamu, romantisnya kamu, gitu ya, dalam versi bagaimana kamu selalu memberikan perhatian kepada aku, gitu. Nah gitu ya di sana. Maunya dia ya kamu kalau bisa jangan melorot energinya kamu kepada dia, jangan berkurang. Tetapi justru ya kalau tidak bisa nambah, ya udahlah, seperti bagaimana kamu biasanya aja gitu loh. Di sana ya. Ya wajar banget gitu loh. Kalau kemudian ada perubahan dari kamu kan. Sebab ya mungkin kamu di sini tuh sudah, apakah kamu sudah capek gitu ya. Kamu sudah lelah juga ngadepin si dianya gitu loh. Semacam untuk di belakangan hari ini hingga tanggal 7 Januari. Ya kamu banyakan gak moodnya gitu.
ke yayang bebeknya kamu. Bahkan beberapa di antara kalian seperti sudah minimal ya berangan-angan gitu. Bagaimana kalau kamunya itu tuh tanpa dia? Bagaimana ketika misalnya kamu hanya sendiri saja gitu ya? Atau mungkin kamu lebih kayak nganggep lebih kayak condong membayangkan jika pasangannya kamu bukan dia tetapi sosok figur seseorang yang kamu anggap lebih ideal untuk kondisi keadaannya kamu di saat sekarang. Kan gitu ya. Nah di sana. Jadi memang energinya kamu kok kayaknya memang tidak kuat kepada dia. Chemistry yang kamu rasakan selama ini kepada dia. Bisa-bisa memang ya sudah mulai redup gitu loh. Yang tadinya ada sparkling ya, kamu lihat gitu ya, kamu rasakan gitu dalam hubungan dengan dia. Boleh-boleh enggak ada lagi letupan sparkling seperti itu, enggak ada lagi. Nah di sana. Ya bisa-bisa kamu udah bosen gitu loh. Kamu sudah bosen dengan ritme, kondisi dan keadaan relationship sama si dia. Gitu ya. Dan ya kamu terang-terangan menunjukkan hal ini gitu loh. Kamu terang-terangan di sana. Gitu ya. Jadi kayak kamu boleh saat belakangan hari ini tuh merasa, oh jangan-jangan kalau aku lakukan seperti ini tuh lebih asik, lebih seru untuk hidupnya aku. Lebih baik untuk hidupnya aku. Gitu ya. Jadi kemudian ada aktivitas-aktivitas tertentu yang saat ini tuh sudah kamu lakukan gitu ya. Ya bisa aja bukan sesuatu yang baru ya. Hal yang kamu anggap bisa membuat kamu happy ya. Bisa-bisa aja ya apa aktivitasnya kamu selama ini ya. Kemudian kamu jatuh cinta kembali kepada aktivitasnya kamu. Ya, kamu semangat lagi ya. Kamu termotivasi lagi dengan aktivitasnya kamu, misalnya kayak kamu ke bisnisnya kamu ya, fokusnya ke karirnya kamu gitu. Atau ya apalah yang kamu senengin ya selama ini gitu. Kamu fokus kembali kepada hal itu bukan sebab karena ada perihal baru gitu ya yang menarik minatnya kamu. Nah, jadi kamu terkonsentrasi lagi ke sana. Ya beberapa mungkin kamu juga udah kayak capek gitu ya. Asik kamunya aja yang duluan berinisiatif. Nelfon dia kah, chatting dia kah, ngajak dia jalan kah, dan seterusnya gitu. Jadi bisa-bisa untuk melakukan aktivitas yang sama seperti itu ya, kamu udah males gitu. Mungkin beberapa di antara kalian dia dulu lah gitu loh. Sepertinya kayak kamu mau ngasih panggung dulu lah untuk dia, mana memang kamu lagi nggak mood gitu ya kan. Ya udah dia dulu lah gitu, meramaikan tanda petik ya, meramaikan relationship ini gitu loh. Di sana. Ya dia aja lah, kalau memang dia butuh ngobrol sama kamu ya udah biar aja dia yang duluan chatting kamu, dia yang duluan nelfon kamu. Jikalah kalau selama ini tuh kamu yang lebih banyak berinisiatif ya untuk mengawali interaksi dengan dia. Punya kamu ya dia aja lah dulu. Ya kalau dia penting, merasa penting ngobrol, ya udah dia aja hubungin aku gitu. Nah di sana ya. Jadi yang tadinya dia itu tuh bisa menjadi prioritas bagi kamu untuk beberapa saat kemarin, saat sekarang bukan lagi ke dia prioritasnya kamu. Ya kepada dunianya kamu sendiri, ya bisnisnya kamu, kerjaannya kamu, kepada hobinya kamu, ya apapun itulah yang bisa bikin kamu happy. Mari lihat seperti itu ya. Nah di sana jangan dia terlalu tanda petik juga ya. Menurut kamu ini bisa aja beberapa kaum Pisces, jangan dia terlalu mudah dipermudah di hubungan ini gitu lah. Ada masa-masanya ya dialah lebih proaktif seperti itu ya. Jangan hanya nunggu duduk diem untuk nungguin kamu gitu ya. Dan juga ya tadi ya kamu juga sudah melihat gitu, ada yang kemudian kok kayaknya kurang pas tentang si dianya ini. Ya bikin kamu agaknya ilfil
males jadinya gitu loh. Ini terutama bagi yang nggak lah ya, sama aja cewek sama cowok, kalau diperlakukan seperti orang yang sedang selalu terus-terusan ya memohon perhatian, males juga kan lama-lama gitu loh. Kamu tahu value dirinya kamu, masa sih aku kayak gini aja ya terus sama dia ya gitu loh, aku kok ngalamin kemunduran ya gitu. Misalnya ya, kamu mengevaluasi dirinya kamu bagaimana ketika dengan dia, makin lama anak ini makin pemarah misalnya gitu ya. Jadi kamu ngerasa apa sih pakai acara marah-marah terus sama aku kan gitu kamunya kan. Ini kayak makin lama kok makin sombong ya. Bisa juga di sana kamu nganggap dia sombong gitu ya, walaupun dia udah jadi istrinya kamu, udah jadi suaminya kamu gitu ya, tapi boleh kamu nganggap ini orang kok ada sombongnya gitu. Nah di sana lama-lama gitu ya, jadi males kamu ngadepin dia. Jadi kayak mulai kamu kayak ngelihat apa-apa sih yang sebenarnya tidak cocok untuk kamu tentang dia gitu loh, ketangkep sama kamunya gitu ya. Jadi itu yang bikin kamu agaknya berhenti ya dari nge-reach out dia, atau bahkan mungkin untuk belakangan hari ya kamu mundur gitu loh, kamu mundur dari dia gitu ya. Jadi kayak mau ngambil-ngambil hatinya dia, mau membuat dia sayang, cinta sama kamu gitu ya, perhatian sama kamu, jika selama ini tuh sudah menjadi kebiasaannya kamu. Nah segala aktivitas itu boleh saja ini tuh kamu hentikan gitu loh ya. Nah di sana sedikit demi sedikit sudah berkurang kayak gitu. Mari lihat, jadi itulah hal yang mengkhawatirkan dia. Dia bukannya tidak menotis, oh ada bedanya kamu notice dia. Makanya tadi pengharapannya dia seperti Mari sampaikan di awal, bagaimanapun dia gitu ya, itu jangan kemudian membuat triggeran bagi kamu ya, supaya kamunya itu tuh kemudian bisa berubah dalam artian kemunduran di sini ya, kepada relationship dengan dia. Nah seperti itu ya. Jadi sama aja kalau misalnya hubungan ini tuh ternyata masih PDKT, biasanya bolehlah gitu ya, kalau selama ini tuh kamu cukup terbuka untuk dalam aktivitas PDKT ini kepada dia gitu. Masuk bulan Januari nanti kamu tidak terbuka seperti biasa gitu loh, tidak terbuka gitu. Nah kamu juga bisa sedang mencegah dirinya kamu supaya kamu nggak kegeeran sendiri ke si dianya, supaya dianya itu tuh juga nunjukin interestnya dia, maksud dan tujuan nyatanya dia kepada kamu apa. Apakah ini hanya PDKT untuk sekedar uji nyali gitu ya, atau apa nih gitu. Karena bisa-bisa beberapa di antara kalian kayak ngerasa bahwa PDKT bersama dengan dia kok kayak nggak jelas gitu loh ya, nggak jelas ini tujuannya dia apa sebenarnya. Mau jadi temenan saja kah, sahabatan saja, rekan kerja saja, secara dunia profesional saja ya, atau apa nih gitu loh. Nah di sana jadi kok kayaknya ini tuh masa-masa sebenarnya ya pembuktian kepada kamu dari si dianya. Dia harus membuktikan diri kepada kamu. Nah gitu, mau apa ini sebenarnya? PDKT-nya mau masuk ke hubungan lebih eksklusif, atau mungkin ini bukan PDKT tetapi ini tuh masa entah itu tuh rekonsiliasi ya. Apakah dia mau rekonsiliasi kembali sama kamu atau kayak gimana? Jadi kayaknya kamu mau tahu lah motif orang ini tuh sebenarnya apa, dan upaya usahanya dia untuk memungkinkan kamu dengan dia
bisa bersama itu tuh sampai sekuat apa sih? Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tuh masa-masa yang harusnya dia pakai untuk membuktikan dirinya dia. Nah, seperti itu. Kemudian, memang untuk beberapa boleh ini ya. Entah kamu belakangan hari ngerti bahwa ternyata kamunya itu tuh bukan hanya satu-satunya orang yang dia PDKT-in. Atau boleh-boleh kamunya akhirnya tahu bahwa ternyata dia itu tuh sudah punya pasangan lain. Nah, ini kan juga membuat kamu jadi ilfil ya, apaan sih? Gue secantik ini gitu ya, gue sekeren ini, gue sukses ini, gue yang value dirinya tinggi ini. Kok boleh-bolehnya gitu ya, mau-maunya gitu. Jadi berpasangan dengan orang yang punya pasangan juga gitu. Ogah. Kan gitu maksudnya kamu ya untuk beberapa. Jadi kayak nggak asik, nggak menarik lu kan gitu jadinya. Nah di sana, kalau yang harus berbagi-bagi dengan orang lain, mendingan gua sendiri, gitu prinsipnya kamu. Jadi setidaknya value dari relationship ini nggak nyampe untuk beberapa di matanya kaum Pisces, nggak nyampe sesuai dengan targetnya kamu. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Pisces, hadir energi dari Leo, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Cancer, Pisces. Kemudian ada energi dari Scorpio di sana, energi dari Sagittarius hadir, ya, energi dari Taurus. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.